saya Javier Ferdinand Bernardin dengan NIM 2411181814041. Perkenalkan, nama saya Dila Yunraidi dengan NIM 24111814036. Perkenalkan, nama saya Asrul Fatunadha dengan nomor NIM 241181414102. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Thohir dengan NIM 2411181414074. Perkenalkan, nama saya Randy Agusdi Satrio. NIM saya 2411181414094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 dari matkul struktur data ingin mempresentasikan tentang materi kami yaitu bahasa C. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa saja yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada definisi bahasa C, sejarah dari bahasa C, kemudian struktur data dari bahasa C, karakteristiknya, dan aplikasi apa saja yang menggunakan bahasa C. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya, terus tips untuk pemula, dan terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kita ke definisi bahasa C. Jadi apa sih itu bahasa C? Bahasa C sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat menengah dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Bahasa C termasuk sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah. Maksudnya sendiri adalah bahasa C bisa dipelajari dengan mudah karena mudah dimengerti, tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi. Bahasa pemrograman C sangat cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Oke, yang selanjutnya adalah sejarah. Nah, bahasa pemrograman C itu dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs pada awal tahun 1970-an untuk memprogram sistem operasi Unix. Menjadi populer setelah penerbitan buku The C Programming Language oleh Ritchie dan Brian Kerdanian pada tahun 1978. Bahasa C itu distandarisasi oleh ANSI pada tahun 1989 dan mengalami evolusi dengan rilis C99 pada tahun 1999 dan C11 pada tahun 2011 yang menambahkan fitur baru seperti dukungan multi-threading. Revisi Mirror C18 itu dirilis pada tahun 2018. Nah, C sendiri itu tetap menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman modern dan populer karena efisiensinya serta kemampuannya itu digunakan dalam berbagai aplikasi. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik bahasa C. Nah, bahasa C sendiri adalah bahasa dengan tipe statis, yang berarti itu tipe ini tuh variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Lalu, bahasa C sendiri menggunakan pointer, yaitu variabel yang berisi alamat memori. Nah, pointer sendiri itu sering digunakan untuk memanipulasi memori secara langsung dan membuat program yang cepat dan efisien. Lalu, bahasa C juga memperkenalkan struktur tipe. Nah, di sini maksudnya adalah tipe data khusus untuk mengelompokkan elemen dari tipe yang berbeda. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari bahasa C yaitu efisiensi tinggi, menghasilkan kode cepat dan efisien, ideal untuk aplikasi performa tinggi. Yang kedua yaitu kontrol perangkat keras, memberikan akses langsung ke memori dan perangkat keras. Yang ketiga yaitu portabilitas, kode dapat dijalankan di berbagai platform dengan sedikit modifikasi. Yang keempat yaitu dasar untuk bahasa lain, memudahkan belajar bahasa pemrograman modern yang dibangun di atas C. Selanjutnya yaitu komunitas luas, banyak sumber daya dan dokumentasi yang tersedia. Selanjutnya yaitu kekurangan bahasa C. Yang pertama yaitu manajemen memori. Tidak ada pengelolaan memori otomatis, berisiko kebocoran memori. Yang kedua yaitu keamanan, rentan terhadap buffer overflow karena kurangnya pengecekan batas. Yang ketiga yaitu sintaks rumit. Fitur seperti pointer dapat membingungkan pemula. Yang keempat yaitu tanpa OOP, tidak mendukung pemrograman berorientasi objek secara langsung. Selanjutnya yaitu fitur yang terbatas, yaitu kurang fitur modern seperti exception handling. Selanjutnya aplikasi berbasis bahasa C, ada sistem operasi Linux, Windows sebagian dibuat dengan C. Terus embedded system, Arduino, microcontroller, lalu game development,
beberapa engine seperti Unreal Engine menggunakan bahasa C. Struktur dasar. Untuk struktur dasar bahasa pemrograman C terdiri dari header file untuk menyertakan pustaka, fungsi main sebagai titik awal program, deklarasi variabel, pernyataan untuk menjalankan kode, kontrol alur seperti if dan for, fungsi untuk membagi program, komentar untuk penjelasan, dan return statement untuk mengembalikan nilai. Tips and tricks untuk pemula. 1. Pahami konsep dasar terlebih dahulu. Pelajari struktur dasar program C seperti fungsi main, deklarasi, variabel, dan operator dasar. 2. Gunakan IDE atau compiler yang mudah digunakan untuk pemula. Gunakan kode blocks, Dev C++ atau Visual Studio. Kode dengan ekstensi C atau C++. 3. Latihan dengan menulis kode sederhana. 4. Kuasai percabangan dan perulangan. 5. Jangan langsung lompat ke program kompleks. 6. Konsisten dan terus berlatih. Selanjutnya, kesimpulan, bahasa C adalah bahasa pemrograman cepat dan efisien yang menjadi dasar banyak bahasa program modern. Dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada 1972, C banyak digunakan dalam sistem operasi dan embedded system. Meski kuat dan portable, C memiliki keterbatasan seperti pengelolaan memori manual dan penggunaan pointer yang beresiko. Namun, C tetap penting bagi pengembangan yang ingin memahami dasar pemrograman dan sistem tingkat rendah. Sekian, terima kasih.